memasuki acara kegiatannya, alhamdulillahnya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Amel kan sudah tahu ya dengan ibu. Iya, Bu. Oke, ibu juga tahu dengan Amel. Nah, Amel datang ke sini pasti dengan keluh kesah yang Mbak Amel rasakan kan? Iya, Bu. Oke, karena Mbak Amel ingin konsultasi, di sini ada tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu kesepakatan waktu dulu. Iya. Kita menyepakati waktunya 40 apa 45 menit. 45 menit. Jadi karena Amel sudah sepakat di sini sebelum memasuki konseling individu ya, maksudnya sebelum Mbak Amel konsultasi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa sih konseling individu. Nah, Amel tahu konseling individu? Tidak, Ibu. Oke. Sebelumnya pernah melakukan konseling individu? Belum pernah. Belum pernah sama sekali, baru sekarang. Iya, Bu. Oke. Ibu jelaskan sedikit apa sih itu konseling individu. Nah, konseling individu itu sendiri ada konselor ibu saya sendiri dan ada konseling Amel sendiri. Nanti ibu akan membantu memecahkan, bukan menyelesaikan ya, memecahkan masalah Mbak Amel yang Mbak Amel keluh kesahkan seperti itu. Dengan maksudnya kayak dengan konseling individu tetap tepat langsung seperti itu. Nah, dari waktu Yang sebelumnya di sini dalam konseling ada beberapa asas. Asas yang pertama yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini misal Mbak Amel datang ke sini dengan unsur paksaan apa tidak? tidak. Oh, berarti Mbak Amel dengan sukarela dong. Iya, Ibu. Oke, karena Mbak Amel datang sukarela berarti asas yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, ketika Mbak Amel sudah sukarela datang ke BKK sini untuk konsultasi dengan ibu, ada asas keterbukaan di mana asas ini ketika Mbak Amel sudah bercerita, mengeluh kesahkan, mengemukakan apa yang Mbak Amel rasakan, Mbak Amel tidak perlu menutupi apa yang misal takut dibeberkan, nggak perlu karena dalam asas ada asas keterbukaan dengan sukarela menceritakan semua yang Mbak Amel rasakan. Ya, asas yang terakhir ada asas kerahasiaan. Maksudnya asas kerahasiaan ini ketika Mbak Amel sudah bercerita ya semua yang Mbak Amel rasakan, Mbak Amel tidak perlu takut untuk ceritanya disebarluaskan ke temennya lah, ke gurunya lah. Mbak Amel tidak perlu takut karena dalam sesi konseling ada asas kerahasiaan. Apakah Mbak Amel paham? Iya, Ibu. Oke, tujuan pada konseling hari ini yaitu bisa membantu Mbak Amel menempatkan karir setelah lulus SMA. Iya. Apakah saya kami? Iya, Ibu. Oke, apakah Mbak Amel sudah siap mengikuti konseling individu? Iya, saya sudah siap. Oke, karena Mbak Amel sudah siap, bolehkah Mbak Amel bercerita dengan terbuka dan sukarela? Iya, Ibu. Boleh Mbak Amel cerita? Nah, jadi gini, Bu. Saya kan mau kuliah, tapi saya masih bingung mau ambil jurusan apa. Terus, selain kuliah, saya juga ingin kerja, Ibu, buat membantu ekonomi keluarga saya. Mbak Amel pengen kuliah, tapi Mbak Amel pengen kerja juga. Kalau dari hati Mbak Amel yang paling dalam, pengennya apa? PGSD. Bukan, maksudnya kayak mau kuliah apa kerja gitu. Dua-duanya gitu. Dua-duanya? Iya. Oke. Bisa sih sekarang kayak kuliah sambil kerja itu bisa. Misal kerja sampingan apa gitu yang membuat Mbak Amel tidak terbebani gitu, bisa. Selain itu ada apa ya, alasan Mbak Amel tertarik untuk kuliah apa? Karena keinginan sendiri atau kemauan orang tua? Ya, keinginan sendiri juga, Ibu. Jadi terdukung juga dari orang tua. Oke. Apa sih yang membuat Mbak Amel tertarik buat kuliah? Apa karena teman saya mau kuliah, saya juga mau kuliah, seperti itu? Enggak, Ibu. Dari diri sendiri Mbak Amel. Bagus. Selanjutnya kan Mbak Amel sudah bercerita ya yang Mbak Amel kesahan. Nah, di sini Ibu mempunyai pendekatan yang cocok, pendekatan dan teknik yang cocok untuk permasalahannya Mbak Amel.
pendekatannya di sini ada pendekatan yang namanya realita. Karena Mbak Amel tahu pendekatan realita? Iya Ibu. Apa pendekatan realita? Tidak tahu. Sedikit tahu gitu Ibu. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu ya, apa itu pendekatan realita. Nah, pendekatan ini fokus pada tingkah laku Mbak Amel saat ini dan tanggung jawab Mbak Amel pada perilaku yang dipilih nanti. Mbak Amel paham? Iya Ibu. Nah, itu namanya pendekatan realita. Adapun tekniknya yaitu teknik WDEP. Mbak Amel tahu? Enggak. Kalau tidak tahu, Ibu jelaskan sedikit ya. WDEP di sini yaitu membantu konseli mengevaluasi, bertujuan agar konseli dapat menyadari apa yang konseli inginkan, seperti itu. Nah, teknik WDEP ini kan singkatan ya, yang dimana W-nya itu wants, keinginan, doi itu apa yang dilakukan Mbak Amel sekarang, dan evaluation, apa yang Mbak Amel lakukan itu efektif apa tidak, dan P-nya itu planning ke depannya yang lebih baik. Apakah bisa dipahami? Iya Ibu. Apakah Mbak Amel setuju menggunakan pendekatan dan teknik yang Ibu sebutkan tadi? Iya Ibu. Setuju. Oke, karena Mbak Amel setuju, kita langsung masuk saja ya ke tekniknya. Teknik yang pertama itu ya ada wants, apa yang Mbak Amel inginkan. Ibu minta coba Mbak Amel ceritakan. Tadi kan itu inti permasalahannya ya. Coba Mbak Amel ceritakan lebih luas lagi gitu. Sebenarnya apa yang Mbak Amel inginkan setelah lulus sekolah? Jadi gini Bu, saya kan inginnya kuliah. Saya melihat ekonomi keluarga saya sama bakat saya gitu. Kan saya mau kuliah masuk jurusan PGSD. Tapi takut gitu Ibu, soalnya ekonomi keluarga itu gak mendukung. Iya Ibu ngerti. Terus Mbak Amel memilih kuliah sambil kerja gitu. Iya. Oke, jadi di sini ya, jadi Mbak Amel ingin melanjutkan kuliah, memilih jurusan yang tepat dan berharap karir Mbak Amel itu bisa membanggakan orang tuanya. Iya. Itu. Iya. Oke, karena once keinginan Mbak Amel sudah dikemukakan, yang kedua yaitu ada doing, apa yang Mbak Amel lakukan sekarang. Iya. Misal selama ini apa yang Mbak Amel sudah lakukan untuk mencari tahu jurusan atau karir yang sesuai dengan kepribadiannya Mbak Amel? Saya hanya tanya ke teman-teman Ibu, terus lihat di internet, tapi saya makin bingung. Wah, jadi bingung. Bukannya tambah solusi ya? Oke, apakah Mbak Amel pernah mengikuti tes minat bakat atau konsultasi dengan guru BK sebelumnya? Belum. Belum pernah? Belum. Berarti baru cuma sekarang? Iya Ibu. Oke, karena Mbak Amel sudah mengemukakan apa yang sudah Mbak Amel lakukan untuk mencari informasi tentang jurusan atau karir Mbak Amel. Selanjutnya yaitu ada evaluasi atau evaluation, apakah yang Mbak Amel lakukan sudah efektif atau tidak. Iya. Nah, menurut Mbak Amel ya, cara Mbak Amel yang sudah Mbak Amel kemukakan tadi, apakah bisa membantu Mbak Amel dalam menemukan jurusan yang Mbak Amel inginkan atau karir Mbak Amel yang inginkan? Sepertinya bukan Bu, karena justru malah tambah bingung. Tambah bingung. Berarti Mbak Amel di sini perlu perlu cara lain yang lebih terang lagi buat Mbak Amel. Iya. Seperti itu. Iya Bu. Oke, poin terakhir pada teknik ini yaitu P, planning, merencanakan langkah baru yang lebih yang lebih efektif, yang lebih baik. Nah, di sini kalau begitu gimana kalau kita buat rencana, maksudnya Mbak Amel, misalnya ya minggu ini kalau Mbak Amel ikut tes minat bakat, lalu coba konsultasikan hasilnya konsultasikan dengan saya, boleh dengan orang tuanya boleh. Iya Bu. Boleh Bu, saya juga mau buat daftar jurusan yang sesuai dengan hasil tes dan membandingkan peluang karirnya. Oke, boleh Mbak Amel buat daftar jurusan yang Mbak Amel inginkan maupun karir yang Mbak Amel inginkan. Boleh ditulis Mbak Amel, nanti bisa konsultasikan lagi dengan Ibu. Iya Bu.
Boleh ditulis jurusannya dulu, Iya. kampusnya apa, nanti Mbak Amel pilih mau karir apa, peluangnya yang banyak di mana, seperti itu. Boleh Mbak Amel tuliskan. Nanti boleh konsultasikan dengan ibu ya. Ya ibu. Maaf ya Mbak Amel, ini berserakan. Iya bu. Tadi ada anak juga sini. Sudah ibu. Sudah. Nah, karena Mbak Amel sudah melakukan rencana, maksudnya kayak kita gitu. Nanti Mbak Amel bisa konsultasikan lagi dengan ibu. Iya ibu. Bagus. Jadi rencana Mbak Amel selanjutnya yaitu ikut tes minat bakat, Iya. berdiskusi dengan konselor maupun dengan orang tua Mbak Amel, lalu membuat daftar jurusan beserta prospeknya. Apakah Mbak Amel sudah siap melakukannya? Iya ibu, saya siap. Oke, karena Mbak Amel sudah siap, Ibu harap dengan teknik ini dan konseling ini bisa membantu Mbak Amel memilih jurusan maupun karir yang tepat ke depannya. Iya ibu. Oke. Kayaknya waktunya sudah sampai deh Mbak Amel. Iya iya. Gimana kalau kita akhiri? Tapi sebelumnya Mbak Amel ada yang mau ditanyakan ya? Nggak ada ibu. Oh nggak ada. Oke, Mbak Amel kalau mau misal kurang ya hari ini kurang untuk apa gitu konsultasinya, Mbak Amel bisa datang lagi nanti ke sini untuk konsultasi selanjutnya. Mbak Amel jangan takut untuk konsultasi, karena konsultasi itu lebih baik daripada Mbak Amel dulu. Iya iya. Karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri ya sebelum karena Mbak Amel tidak ada pertanyaan tadi, ada? Nggak ada ibu. Oke, nggak ada. Sebelum Ibu akhiri ya, langkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu ucapkan terima kasih karena Mbak Amel sudah sukarela datang ke sini meluangkan waktunya. Habis ini jamnya siapa? Bisa nih. Habis ini bisa nih lagi. Bimbingan lagi. Oh bimbingan, oh semangat ya bimbingannya biar bisa menentukan jurusannya. Gitu. Oke, Ibu tutup. Bila taufiq